Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan, Bapa ku persembahkan. Bapa ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dari kitab Bilangan pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop hukum mengenai kenaziran. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang nazir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan, dan jangan meminum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur, baik yang segar maupun yang kering. Selama waktu kenazirannya, janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. Selama waktu nazarnya sebagai orang nazir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya, sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Selama waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. Bahkan apabila mati ayahnya ataupun ibunya, saudaranya laki-laki ataupun saudaranya perempuan, janganlah ia menajiskan dirinya kepada mereka, sebab tanda kenaziran bagi Allahnya ada di atas kepalanya. Selama waktu kenazirannya ia kudus bagi Tuhan. Tetapi apabila seseorang mati di dekatnya dengan sangat tiba-tiba, sehingga ia menajiskan rambut kenazirannya, maka haruslah ia mencukur rambutnya pada hari pentahirannya, yaitu pada hari yang ke-7 haruslah ia mencukurnya. Pada hari yang ke-8 haruslah ia membawa 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Maka haruslah imam mengolah yang seekor menjadi korban penghapus dosa, dan yang lain menjadi korban bakaran, dan mengadakan pendamaian bagi dia, oleh karena dia telah berdosa dengan berada dekat mayat. Pada hari itu juga ia harus menguduskan kepalanya dan mengkhususkan waktu kenazirannya bagi Tuhan. Ia harus membawa seekor domba jantan berumur setahun menjadi korban penebus salah. Hari-hari yang sudah lewat dianggap batal karena rambut kenazirannya telah menjadi najis. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan tema orang nazir. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang dimaksud dengan orang nazir? Jikalau kita membaca di ayatnya yang kedua dikatakan,
Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang Nazir, untuk mengkuduskan dirinya bagi Tuhan. Yang dimaksud dengan orang Nazir adalah orang yang mengkhususkan dirinya kepada Tuhan, memberikan kehidupannya kepada Tuhan, yang mau melayani Tuhan Allah. Itulah orang Nazir. Dan hari ini kami bicara tentang orang Nazir. Jika dalam perjanjian lama dikatakan orang Nazir adalah orang-orang yang mengkhususkan dirinya, yang mau menjaga kekudusannya, yang dimana Allah memberikan peraturan-peraturan yang sangat ketat bagi setiap orang yang mau menazirkan dirinya untuk Tuhan, di mana dia harus menjaga kekudusannya. Dia tidak boleh bersentuhan dengan mayat, walaupun mungkin orang tuanya yang meninggal, bahkan saudara-saudaranya yang terdekat. Dia harus menjauhi itu, karena dia telah mengkhususkan dirinya, menguduskan dirinya untuk Tuhan Allah. Dan jika secara tiba-tiba orang di sekitarnya ada yang meninggal secara tiba-tiba, maka dia dianggap gagal atau batal di dalam mengkhususkan dirinya untuk Tuhan Allah. Namun Bapak Ibu yang terkasih, itu peraturan dalam perjanjian lama. Di dalam peraturan perjanjian baru ada yang harus kita pelajari kembali, bahwa orang percaya adalah orang Nazir. Orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan, yang telah menerima berkat-berkat daripada Tuhan Allah, yang telah menerima kemenangan yang daripada Tuhan Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yang mati bahkan bangkit mengalahkan maut itu dan membawa kemenangan bagi kita. Bapak Ibu saudara terkasih, maukah kita menjadi orang Nazir? Orang-orang yang mau mengkuduskan diri kita kepada Tuhan. Jika dalam perjanjian lama dikatakan kita harus menjaga kekudusan kita, tidak boleh bersentuhan dengan orang yang meninggal, bahkan tidak boleh menyentuh minuman yang memabukkan kita. Inilah suatu syarat ketika kita mau mengkuduskan diri kita di hadapan Tuhan. Namun dalam perjanjian baru kita akan mempelajari Bapak Ibu. Mari kita membuka dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa orang Nazir itu adalah, dikatakan di sini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu saudara terkasih, kita sebagai orang percaya, orang Kristen yang mengaku telah ditebus oleh Yesus Kristus, kita dituntut boleh menjaga kekudusan kita. Kita yang mengaku sebagai orang-orang percaya, berarti kita adalah orang Nazir, orang yang mengkhususkan diri kita, menguduskan diri kita menjadi kepunyaan Allah, karena Allah telah menebus kita, mengangkat kita, menjadikan kita menjadi kepunyaannya, menjadi anak-anak Allah. Jika dalam renungan yang sudah lewat-lewat Bapak Ibu yang terkasih, kita dikatakan berada di dalam murka Allah. Namun karena Allah telah menebus kita, karena kita telah mau sungguh percaya, murka itu boleh dihancurkan, dibatalkan dalam kehidupan kita. Namun berkat itu yang boleh disediakan bagi setiap kita. Namun Bapak Ibu tidak semudah itu untuk boleh kita menerima berkat itu. Kita juga sebagai orang percaya, mari hiduplah menjadi orang Nazir di hadapan Allah. Jika dalam perjanjian lama ada berkata dalam renungan kita hari ini, bahwa kita harus menjaga secara totalitas. Ketika kita melanggar itu tanpa sengaja, tidak kita inginkan, namun seseorang
juga dekat kita meninggal, maka apa yang kita perbuat semuanya batal dan kembali kita mengulang dari awal. Oleh karena itu, Bapak Saudara terkasih, mungkin sulit menjaga kekudusan itu. Namun Allah adalah sumber kekudusan itu, telah menguduskan kehidupan kita, memampukan kita, telah membatalkan semua murka itu. Mari datanglah dengan sungguh. Telah dijelaskan bahwa persembahan yang benar, bahwa orang yang nazir itu adalah orang-orang yang memberikan hidupnya, hidup kudus di hadapan Allah. Dan melalui itu kita akan menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan Allah. Namun ketika kita tidak mau melakukan itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mengaku sebagai orang percaya, namun kita tidak mau menazirkan diri kita untuk Tuhan, maka itulah sebuah omong kosong yang sangat besar, yang sangat tidak berbeda, yang akan mendatangkan murka dalam hidup kita. Namun ketika kita mau sungguh-sungguh menjadi orang nazir di hadapan Tuhan, menjadi orang yang kudus di hadapan Tuhan, mengkuduskan hidup kita di hadapan Tuhan, maka berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup kita. Amin. Ini Bapak Saudara terkasih, jadikan hidup kita menjadi orang yang nazir di hadapan Tuhan, maka berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk renungan hari ini yang boleh menjelaskan kepada kami bagaimana seorang nazir harus menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan. Tuhan mampukan kami agar kami tetap hidup kudus di hadapan-Mu, mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan dengan menjaga kekudusan kami lewat melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Hanya dalam Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan